Baradae sempat 2 kali dipanggil Kapolri, ini yang dikatakannya. Tribunnews.com, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengungkapkan dirinya sempat memanggil Barada Richard Eliezer atau Baradae terkait kasus pembunuhan kepada Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Saat dipanggil, Listio menyebut Baradae, sopir dari Verdi Sambo tersebut justru ingin memperkuat skenario yang dirancang oleh mantan Kadif Propam Polri itu. Baradae, sempat saya panggil juga. Saya tanyakan, kronologi tewasnya Brigadir J, dan dia pada saat itu mau menjelaskan memperkuat skenario FS, Verdi Sambo, katanya dalam program Satu Meja yang ditayangkan di YouTube Kompas TV, Rabu, 8 September 2022. Listio mengatakan setelah pihaknya melakukan mutasi dan pencopotan terhadap perwira yang diduga terlibat dalam kasus ini, Baradae baru merubah keterangannya. Richard kemudian baru merubah keterangannya, setelah ada perwira dimutasi dan dicopot, ujarnya. Selain alasan tersebut, Listio mengungkapkan alasan Baradae mau untuk merubah keterangannya. Ternyata Baradae sempat dijanjikan akan dilindungi Verdi Sambo jika ikut dalam skenario. Namun faktanya kan pada saat itu si Richard ditetapkan sebagai tersangka, ujarnya. Setelah ditetapkan menjadi tersangka, Listio mengungkapkan bahwa Baradae tidak mau dipecat sebagai aparat kepolisian. Kemudian disampaikan ke saya tidak mau dipecat, cerita Listio. Listio juga mengungkapkan kronologi saat Baradae dipanggil oleh Verdi Sambo ketika berada di rumah pribadinya di Jalan Saguling. Listio menceritakan bahwa Verdi Sambo memiliki tekad untuk membunuh Brigadir J. Adapun tekad tersebut dikatakan oleh Verdi Sambo saat Baradae menghadap dirinya untuk memerintahkan agar ikut berperan dalam pembunuhan terhadap Brigadir J. Saat itu Richard dipanggil, apakah yang bersangkutan siap untuk membantu karena saat itu FS menyampaikan, saya ingin bunuh Yosua, kata Listio. Selanjutnya, setelah dijanjikan perlindungan oleh Verdi Sambo, Baradae pun mengiyakan perintah atasannya itu untuk terlibat. Hanya saja, Baradae justru ditetapkan sebagai tersangka pertama dalam kasus ini. Alhasil, ia pun mengubah keterangannya di mana peristiwa tewasnya Brigadir J bukanlah karena tembak-menembak dengan dirinya seperti skenario yang dirancang Verdi Sambo tetapi dibunuh. Verdi Sambo sempat bertemu Kapolri, bersumpah tidak terlibat. Listio pun juga menceritakan saat Verdi Sambo datang menemuinya sesaat setelah Brigadir J tewas. Pada saat bertemu, Listio menyebut Verdi Sambo meyakinkan dirinya bahwa tewasnya Brigadir J akibat peristiwa tembak-menembak. Namun, Kapolri pun seakan tidak percaya dan bertanya kepada Verdi Sambo apakah terlibat dalam tewasnya Brigadir J. Menjawab pertanyaan Listio itu, Verdi Sambo pun sampai berani bersumpah. Dia bersumpah, sampai beberapa kali saya tanyakan, ucap Kapolri. Kapolri lalu mengatakan kepada Verdi Sambo bahwa kasus tersebut akan diusut sesuai fakta. Saya tanyakan karena saya akan proses ini sesuai fakta, jadi kalau kira-kira peristiwa tidak seperti itu ceritakan, tapi kalau seperti itu nanti kita buktikan sesuai fakta, tuturnya. Tak cukup sekali, Listio menanyakan keterlibatan Verdi Sambo untuk kedua kalinya. Verdi Sambo pun masih bersikukuh bahwa ia tidak terlibat dalam tewasnya Brigadir J. Sampai datang di tempat saya tanya sekali lagi. Dia masih bertahan, memang begitu faktanya, kata dia, ujar Listio. Kemudian dari keterangan-keterangan yang ada, dari persesuaian-persesuaian, didalami lagi, imbuhnya. Listio menyebut Verdi Sambo baru mengakui perbuatannya bahwa tewasnya Brigadir J didalangi olehnya setelah dipatsuskan di Makobrimob. Pada saat dia dipatsuskan, 2 hari kemudian dia mengakui perbuatannya. Jadi memang bahasa dia, namanya juga mencoba untuk bertahan. Begitu, pungkasnya. Seperti diketahui, Verdi Sambo telah ditetapkan sebagai tersangka dengan 4 orang lainnya yaitu Putri Chandrawati, Baradae, Bribka Riki Rizal, RR, dan Kuat Maruf. Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Bribka RR, dan Kuat Maruf disangkakan dengan pasal 340 subsidiar pasal 338 KUHP Yungto pasal 55 dan 56 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara paling lama 20 tahun. Sedangkan Baradae disangkakan dengan pasal 338 KUHP Yungto pasal 55 dan 56 KUHP tentang tindak pidana pembunuhan dengan ancaman hukuman penjara paling lama 15 tahun.
Tribun News.com Yohanes Listio Poerwoto, YouTube Kompas TV.